Terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Asar. Dan di sini saya akan membagikan sedikit ilmu cara menjadi public speaker yang otentik. Eh, Baik. Eh, Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan sedikit disclaimer bahwa I'm not an expert dan saya juga masih belajar dalam dunia public speaking. Because for me personally, there's no finish line for this. Dan gak ada yang namanya garis akhir untuk belajar dan berkembang. But hopefully, materi yang akan saya bawakan hari ini akan bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian itu udah nyiapin presentasi dan sebaik mungkin, tapi nggak merasakan antusias sama sekali dari audiensnya? Kita semua pasti pernah mendengar presentasi yang dimana pembicaranya itu kelihatan ngelakuin semua hal yang benar, tapi sesuatu yang kita nggak tahu apa itu feels wrong. Kalau ditanya tentang presentasi kayak gitu, kita mungkin menggambarkannya dengan kata tidak tulus atau not real, tapi kita mungkin juga tidak akan bisa mengatakan dan tepat kenapa performance-nya tidak menarik. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi secara otentik? Authenticity adalah hubungan antara apa yang Anda katakan, bagaimana Anda mengatakannya, dan apa yang Anda yakini. Authenticity berarti menunjukkan kepada audiens diri Anda yang sebenarnya melalui kata-kata, suara, dan bahasa tubuh Anda. Idenya simpel. Jika pembicara itu otentik dan memiliki koneksi dan audiensnya, maka sebagai hasilnya, pembicara itu akan mendapatkan engagement dari audiensnya. Authenticity juga telah menjadi atribut kepemimpinan yang penting. Ketika para pemimpin memiliki hal itu, mereka dapat menginspirasi pengikut mereka untuk melakukan kinerja yang lebih dari standar. Terus, kenapa sih komunikasi semacam ini susah banget? Kenapa orang nggak bisa stand up dan mengatakan apa adanya? Jawabannya terletak pada penelitian terbaru tentang cara otak kita memahami dan memproses komunikasi. Kita semua tahu betapa hebatnya kekuatan komunikasi nonverbal atau apa yang saya sebut sebagai percakapan kedua. Jika pesan lisan dan bahasa tubuh kalian tidak cocok, audiens akan merespon dengan pesan nonverbal juga akan sering mendengar seseorang berkata sebelum pidato, saya tidak ingin terlihat terlalu berlatih, jadi saya hanya akan melakukan apa adanya. Tapi selama presentasi itu, bahasa tubuhnya akan merusak kredibilitasnya karena dia berada dalam situasi yang penuh tekanan tanpa persiapan. Apapun pesan dari kata-katanya, tidak akan menimbulkan rasa kepercayaan dari para audiens. Jadi persiapan itu penting, tapi pendekatan tradisional juga seringkali tidak berhasil. Itu dikarenakan biasanya melibatkan pembinaan khusus pada elemen nonverbal seperti mempertahankan kontak mata, membentangkan tangan, dan keluar dari belakang podium, yang pada akhirnya dapat membuat pembicara terlihat artifisial. Kenapa bahasa tubuh yang diperhatikan ini dianggap tidak otentik? Disinilah penelitian otak masuk. Di sini ditemukan bahwa pada manusia, percakapan nonverbal sebenarnya dimulai pertama tepat setelah emosi atau impuls menyala dalam otak, tetapi sebelum diartikulasikan. Memang, penelitian menunjukkan bahwa gerak tubuh yang alami dan tidak dipelajari seringkali menjadi indikator dari apa yang mereka pikirkan dan katakan selanjutnya. Kalian mungkin mengatakan bahwa kata-kata adalah penjelasan mengapa kita melakukan sebuah gestur. Pikirkan sesuatu yang sederhana seperti pelukah. Dorongan untuk memeluk seseorang dimulai sebelum pikiran bahwa kalian senang melihat orang itu terbentuk sepenuhnya, apalagi diungkapkan dengan keras. Atau kalian bisa pikirkan tentang percakapan biasa seperti kontradiksi dan komentar muncul pertama kali dalam isyarat. Kita mengangguk dengan penuh semangat, menggelengkan kepala, memutar mata, dan semua reaksi ekspresi itu lebih cepat dan lebih kuat daripada apa yang bisa dilakukan dengan kata-kata. Jika gerak tubuh mendahului pikiran dan pikiran mendahului kata-kata, itu mengubah pemikiran kita tentang persiapan berbicara. Ketika dilatih dengan cara tradisional seperti melatih gestur satu persatu,
Pembicara akhirnya akan menggunakan gestur tertentu pada saat yang sama saat mereka mengucapkan kata-kata yang terkait. Meskipun audiens tidak secara sadar menyadari urutan yang gak wajar ini, kemampuan bawaan mereka untuk membaca bahasa tubuh membuat mereka ada sesuatu yang salah bahwa pembicara itu tidak otentik. Jadi, jika spontanitas biasa atau latihan tradisional tidak mengarah pada komunikasi yang menarik, bagaimana kita bisa mempersiapkan presentasi yang penting? Jawabannya adalah kita harus memanfaatkan impuls dasar yang mendasari pidato. Hal ini mencakup four intention, to be open, to connect, to be passionate, and to listen. Masing-masing tujuan ini akan mengarah kepada hampir semua presentasi yang sukses. Uh, Latih pidato kalian dan mengingatnya. Coba praktikkan dengan empat mata, mengadopsi pola pikir dari setiap tujuan secara bergantian, merasakan lebih dari memikirkannya, dan lupakan tentang melatih gerakan tertentu. Jika kalian mampu dengan tulus menyadari feeling ini, bahasa tubuh kalian akan menjaga dirinya sendiri, dan itu akan muncul secara alami pada saat yang tepat. Ketika kalian benar-benar menyampaikan pidato, terus fokus pada four intentions yang mendasarinya. Metode yang tadi itu dirancang untuk mencapai keautentikan melalui penguasaan proses yang diperhitungkan. Tetapi, authenticity muncul dari four intention yang telah saya sebutkan. Jika kalian dapat secara fisik dan emosional mewujudkan keempatnya, kalian akan mendapatkan real authenticity yang akan menciptakan ikatan yang kuat dengan para audiens. Dan menciptakan ikatan itu tidaklah mudah. Di sini, saya akan memberikan beberapa saran untuk mengaplikasikan four intentions yang saya sebut. They intend to be open with your audience. Ini adalah hal pertama yang paling penting untuk difokuskan dalam melatih pidato. Karena jika kalian tampil tertutup, pendengar kalian akan menganggap kalian defensif, seolah-olah mereka mewakilkan ancaman. Dan jika itu terjadi, tidak akan ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Terus, bagaimana caranya agar bisa lebih terbuka? Coba kalian bayangkan kalau kalian sedang memberikan presentasi kepada seseorang yang dekat, seperti pasangan kalian, teman kalian, atau saudara. Ingat bagaimana rasanya, dan rasa itulah yang akan kalian perlukan untuk memiliki hubungan yang otentik dengan audiens. Kalau misalnya sulit untuk membayangkannya, kalian bisa mempraktikannya secara langsung. Coba kalian cari teman dekat kalian yang sabar dan suportif, dan coba berlatih pidato di depan mereka. Ingat seperti apa pemandangannya dan bagaimana rasanya. Dan setelah kita merasa lebih terbuka dalam presentasi kita, wajah kita akan mulai bersinar dan bahu kita akan terasa rileks. Itu dikarenakan perubahan perilaku nonverbal dapat mempengaruhi pesan lisan. Kita akan mulai berbicara dengan lebih nyaman dan lebih otentik karena niat untuk lebih terbuka secara fisik mengarah kepada ekspresi pikiran yang lebih jujur. They intend to connect with your audience. Setelah kalian mulai merasa terbuka dan sudah mengingat tentang pemandangan dan rasanya, kalian siap untuk berlatih pidato lagi. Tapi kali ini dengan fokus kepada para audiens. Pikirkan tentang kebutuhan untuk melibatkan para audiens. Bayangkan ada seorang anak kecil yang kalian kenal baik, tidak menghiraukan kalian, dan kalian ingin menarik perhatian anak kecil itu semampu mungkin. Tentunya kita tidak akan menyusun strategi yang rumit dan hanya akan melakukan apa yang terasa secara alami, dan contohnya seperti kita akan meningkatkan volume suara atau mungkin bergerak lebih dekat. Itu juga sama halnya dengan para audiens. Jangan biarkan para audiens masuk ke dalam pikiran mereka sendiri alih-alih mendengarkan presentasi kalian. Di sini, kalian bisa mengubah para audiens menjadi anak kecil tadi untuk membuat audiens yang mulai teralihkan ini fokus pada kata-kata kalian. They intend to be passionate about your topic. Kalian bisa tanyakan pada diri kalian sendiri apa yang kalian rasakan secara mendalam. Apa yang dipertaruhkan, hasil apa yang saya inginkan dari presentasi itu, apakah para audiens terlihat suram, dan apakah saya bertekad untuk memperbaikinya. Fokus bukan pada apa yang ingin kalian katakan, tapi pada kenapa kalian memberikan speech dan bagaimana perasaan kalian tentang hal itu. Biarkan emosi mengalir pada setiap kata yang kalian sampaikan,
Kemudian, kalian juga bisa meningkatkan taruhan untuk kalian sendiri, seperti bayangkan ada di antara para audiens, ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengambil segalanya dari kalian, kecuali kalian memenangkannya dengan argumen kalian yang penuh passion. Setelah kalian menanamkan speech kalian dengan passion, kalian akan tampil lebih manusiawi dan lebih menarik. Dan yang terakhir ada the intent to listen to your audience. Kalian bisa mulai dengan cara berpikir tentang apa yang mungkin akan dirasakan oleh para audiens ketika kalian melangkah untuk memulai presentasi kalian. Saat kita berlatih, bayangkan diri kita memperhatikan mereka dengan cermat dan mencari tanda-tanda respon mereka terhadap kita. Tentunya, niat kalian untuk menemukan keadaan emosional audiens akan menjadi paling penting selama presentasi yang sebenarnya. Biasanya, para audiens tidak akan Sorry Kak, benar-benar waktunya sudah habis ya, 10 menit. 15 menit itu. 5 menit ya untuk Q&A. Enggak, jadi 15 menit presentasi, 5 menit lagi kan. Oke, siap, lanjut. Saya lanjut ya. Biasanya para audiens tidak akan benar-benar berbicara dengan kita, tetapi mereka akan mengirimkan pesan nonverbal yang kita ambil dan tanggapi. Ini sebenarnya tidak sesulit seperti kedengarannya. Sebagai sesama manusia, kita sama ahlinya dengan audiens kita dalam membaca bahasa tubuh jika kita memiliki niat untuk melakukannya. Saat kita membaca pesan yang dikirim audiens dan tubuh mereka, kita mungkin ingin mengatur kecepatan bicara, memvariasikan bahasa, atau bahkan mengubah dan menghilangkan bagian dari pembicaraan kita. Lebih bagus lagi jika ini membuat kita melibatkan audiens dalam dialog nyata seperti mengajukan pertanyaan dadakan. Kalau sudah ada waktu yang disediakan untuk pertanyaan di akhir presentasi, kita ingin mendengarkan audiens di seluruh tubuh, dengan seluruh tubuh kita, menjaga diri secara fisik dan psikologis, seperti ketika seseorang memberitahu yang sangat penting, sehingga kita tidak berani untuk melewatkan satu kata pun. Dan tentunya juga kita bisa mengambil apa yang dikatakan audiens dan menggunakannya untuk meningkatkan presentasi kita di masa mendatang. Dan menerapkan semua four intentions itu, yang tadi saya paparkan di atas juga tidak bisa instan karena setiap orang memiliki time zone-nya masing-masing. Yang terpenting kita menghargai setiap proses yang kita jalani, tidak perlu melihat orang-orang di sekitar yang lebih baik dari kita. Kita cukup fokus saja dengan proses yang dijalani dan akan ada waktunya untuk menikmati hasil atas kerja keras kita selama ini. Sekian presentasi dari saya dan semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi sekarang jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa menggunakan fitur raise hand dan open mic-nya, atau kalian juga bisa menulis pertanyaannya di kolom chat box kalau sekiranya ada kendala dengan mic-nya. Dan juga dikarenakan adanya batas waktu, kira-kira kurang lebih saya hanya akan menjawab 2-3 pertanyaan. Jadi yang ingin bertanya, silakan open mic-nya atau tulis di kolom chat box. Oke, Dias, boleh ini pertanyaannya? Oke. Apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Oke, halo, terima kasih atas kesempatan dan materinya. It's great and very useful. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Dias dan saya ingin bertanya. Jadi sebelum kita presentasi itu pasti kita udah ada prepare materi kita sebelumnya dulu kan, kayak misalnya kita udah milih topiknya, kita udah bikin outline of the talk, kita juga udah mempersiapkan script. Dan mungkin kita juga pastinya kita udah latihan juga. Nah, biasanya kan pas latihan tuh selain kita memperhatikan materinya, kita juga pastinya memperhatikan waktunya kan biar bisa on time, karena biasanya kan dikasih batas waktu tertentu. Nah, gimana sih caranya menghadapi kalau ada case di mana waktu materi yang kamu sampaikan itu harusnya berapa menit, tapi pas hari hanya itu panitia secara mendadak nge-cut waktu presentasi kamu jadi cuma sekian menit aja. Nah, karena misalnya ada masalah teknis atau masalah yang lainnya. Kamu kan pasti panik nih.
Mungkin Pak nih karena bingung juga materi yang mana yang harus kamu cut biar poin utama yang udah kamu siapkan tetap tersampaikan semuanya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Dias atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kan kalau misalnya tiba-tiba ada kendala dadakan saat hari H yang mengharuskan nge-cut waktu presentasinya. Jadi bagaimana cara saya menghadapi situasi itu? Kalau menurut saya itu it depends on the case. Jadi kalau kita presentasi online kayak di Zoom meeting gini, saya biasanya taruh timer di sebelah monitor biar tahu berapa lama saya udah berbicara. Dan kalau misalnya tiba-tiba waktu presentasi yang di-cut katakanlah dari 30 menit jadi 20 menit, jadi saya harus angkat 10 menit terakhir itu kan. Jadi kalau ada timer, saya lebih tahu berapa sisa waktunya, jadi bisa nge-manage agar tidak overtime. Terus juga ada cara lain yaitu dengan nge-cut isi materinya. Kalau misalnya kamu udah ngerasa terbiasa dengan public speaking, saran saya itu kamu nge-cut bagian di supporting details-nya. Misalnya kamu punya 5 main points di isi materi presentasi kamu tetap sampai 5 materi itu, 5 main points itu, tapi bagian supporting details-nya di setiap poinnya itu di-cut beberapa. Terus kalau misalnya kamu masih merasa beginner dan baru terhadap public speaking, kamu bisa nge-cut main points kamu yang misalnya dari 5 jadi cuma 3 aja. Terus juga jangan lupa buat sesuaiin timer kalau misalnya kamu ada timernya, sesuaiin waktunya juga. Paling sih itu dari saya. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya, Dias? Yes, very well. Thank you. Oke. Oke, yang pertanyaan kedua bisa ini Hasna. Oke, apa suaraku kedengeran? Ya, jelas Hasna. Oke, jadi terima kasih Fayar atas materinya yang sangat-sangat insightful. Perkenalkan, saya Hasna. Saya tuh pengen nanya, nih kan tadi disebutin four intentions itu loh, yang body gesture sama four intentions itu. Nah, dari materi itu tuh aku tuh bingung. Yang pertama tuh kan, itu tuh kalau gestur tuh harus kelihatan kita kayak menggerakkan tubuh ya, namanya juga kan body gesture. Nah, kalau itu tuh berlaku di online aja, di offline aja atau di online juga sih? Soalnya kan kalau di online meeting tuh gesturnya terbatas kayak gini, misalnya cuman kelihatan kepala doang gitu kayak foto KTP. Nah, terus kalau misalnya di online itu ada cara juga nggak selain body gesture atau gimana gitu, karena ya keterbatasan kameranya itu loh. Jadi gimana caranya buat nerapin si four intentions dan body gesture itu dalam online meeting gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Hasna atas pertanyaannya. Ini menurut saya pertanyaannya bagus karena saya juga setuju sama apa yang tadi Hasna katakan. Kalau online meeting itu gesturnya limited dan lumayan susah juga buat nerapin four intentions yang saya sebut tadi. Kalau masalah gestur, seperti yang kalian tahu, kalau di online meeting itu gesturnya sangat terbatas dan kita hanya sekedar melihat box kecil di layar. Kalau menurut saya, kita harus melakukan gestur tubuh sebaik mungkin yang kita bisa, walaupun yang kelihatan juga cuma bagian atas tubuh kita aja. Contohnya, kita bisa duduk dengan tegap, pandangan kita bisa fokus ke layar atau ke kamera. Paling cuma segitu sih dari saya kalau dalam hal body gesture saat online meeting. Terus kalau yang masalah for intention itu, kan yang for intention itu to be open, to connect, to be passionate, sama to listen. Nah, yang ini tuh memang sebenarnya lebih bisa dan lebih cocok diaplikasikan pada offline meeting. Tapi ini juga masih bisa berlaku di online meeting. Emang susah untuk engage dan para audiens di online meeting karena banyak juga orang yang off cam dan kita juga ngerasa berbicara sendiri ke depan layar. Nah, di sini yang saya lakuin itu adalah merefleksikan diri saya sendiri sebagai audiens. Jadi kita itu kan sama-sama manusia. Jadi saya juga tahu kalau bakal banyak distraksi di rumah dan susah untuk fokus mendengarkan saat orang lagi presentasi. Jadi saya coba taruh posisi saya sebagai audiens
dan cari tahu bagaimana caranya biar saya bisa lebih terbuka dengan audiens, connect dengan audiensnya, dan juga mendapatkan perhatian penuh dari para audiens. Paling cuma itu sih kalau yang saya lakuin buat nerapin for intention saat presentasi online. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya, Hasna? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau begitu, dikarenakan waktu sesi Q&A-nya sudah habis, saya akan menutup presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.